Wah, teman-teman road bike ini, guys. Wah, alhamdulillah ya. Mantap ini. Siap. Klangon ini mempunyai elevasi 1167 mdpl. Benar Mas Pak D? Yes, benar. Jadi di Klangon ini sama teman-teman Gueser dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama segmen dari Pasar Butuh ke Prasasti. Itu jaraknya sekitar 7 kilo dengan gradien sekitar 7,6%. Kemudian dari Prasasti ke Puncak Bukit Klangon itu jaraknya 2,7 km dengan gradien average kemiringan itu 8,5%. Untuk tipe tanjakan dari Pasar Butuh menuju Prasasti itu tipenya langsam, nanjak langsam, bukan jeglek-jeglek, jadi merambat gitu. Sedangkan dari Prasasti ke Puncak Bukit Klangon itu tipe tanjakannya 30% rolling, kemudian sisanya nanjak jeglek-jeglek. Bener Mas Adi? Betul, tipenya high climbing tapi ada rollingnya dikit. Nanti kita ya? 12% ya Pak? Yang terakhir nanti? Ya betul. Nanti kita bisa melihat karakter tanjakan di rute Prasasti Klangon. Kita gas dulu ke Pasar Butuh nih Mas Pak D. Gas. Mantap loh, mana-mana handphone loh. Di depan sudah tampak pertigaan ke kanan ke arah Pasar Butuh. Sebenarnya jalan lurus ke utara ini lebih pendek dengan jalan cor beton, tapi disayangkan karena ini jalur truk padat. Dari jauh tampak iring-iringan truk itu, guys. Bahaya dan jalannya cukup berdebu, marai kelilipan, marai watuk. Muatan material di atas truk yang tidak tertutup juga sangat membahayakan mata kita. Kita menuju ke Pasar Butuh, berbelok ke arah kanan. Setelah melewati Pasar Butuh ke arah kanan tadi, kita mengambil ke kiri, mengambil ke arah Klangon yang melewati Prasasti. Jarak dari Pasar Butuh ke Prasasti sekitar 7 km dengan average gradien 7%. Tipe tanjakannya langsam, merambat. 7 km ya Pak? 7, kita berada di titik 0 nih. Ya, betul. Inilah suasana pemandangan rute Pasar Butuh Prasasti. Syahdu guys, sejuk. Cuaca pagi ini mendung tebal.
Jadi sudah tidak tampak warna biru langit, tapi benar-benar gelap. Tanjakannya cukup panjang nih guys, 7 kilo sampai Prasasti, kemudian dari Prasasti sampai Kelangon nanti masih 2,7 kilo dengan gradien 8,5% lebih nanti guys. Ini kita gas ke arah Prasasti. Speed kami ada di 7 km per jam, 9 km per jam, 10 km per jam. Belum bisa menaikkan di 11 km per jam karena memang berat ya Mas Pakdi. Berat. Karena panjang ya. Karena panjang. Terus nanti dapat separuh mulai lebih nanjak lagi. Jadi harus save power. Save power. Benar, padahal sebagian kita sudah berjalan lebih dari 25 kilo dari rumah ya Mas Pakdi. Dari rumah tadi melewati Berbah, kemudian Berbah Kalasan, menyeberang Jalan Raya Solo, kemudian melewati Kalasan terus ke Cangkringan sampai ke Watu Gajah. Tadi totalnya sudah 25 kilo Mas Pakdi. Ya. Dengan elevasi tadi sekitar 350 mdpl. Kita sekarang ada di elevasi 550 mdpl. Masih terus menanjak ini Mas Pakdi. Di depan tampak Huntap, hunian tetap. Ini Huntap Gading Mas Pakdi. Iya Pak, betul. Jadi perumahan yang bersih, bagus ya Mas Pakdi. Relokasi buat korban erupsi Merapi. Oh, bukan Huntap Jete Sumur. Huntap Gading, tapi Huntap Jete Sumur, Glagah Malang. Perlu diketahui guys bahwa di sebelah kiri ini masuk wilayah Sleman DIY, sedangkan di sebelah kanan Alas Gung Lewang Lewung ini Klaten, Jawa Tengah. Jadi kami ini gue ada di perbatasan antara DIY Jateng. Sudah di kilometer berapa ini Mas Pakdi? Kita di kilometer 2. Tegal Gading, Panggang Kemalang. Di sebelah kanan kami ini adalah Desa Tegal Gading, Klaten. Ini tumben kok sepi ya Mas Pakdi. Biasanya Sabtu itu Goeser itu pada balapan di rute ini Mas Pakdi. Ini kira-kira penyebabnya apa ini Mas Pakdi? Penyebabnya mungkin karena cuacanya gelap terus nggak ada view gunung, jadi pada males ke utara karena nggak ada yang bisa difoto. Betul. Nggak bisa buat selfie. Jadi memang tujuan gue itu juga selfie ya Mas Pakdi. Betul sekali guys. Cari tempat foto yang bagus. Ya, tempat foto yang bagus. Memang di depan tampak gelap sekali ini guys. Sama sekali tidak ada warna biru langit.
sama apalagi perwujudan bentuk penampakan gunung juga tidak ada ini guys. Yang tampak cuma jalan dengkek ya Mas Pakdi. Benar. Kita ada di elevasi 650 mdpl nih guys. Oh, ini jalan yang dimaksud dengan arah Huntap Gading Mas Pakdi. Di situ ya Pak ya? Ini kok seperti rutenya menjemukan ya Mas Pakdi? Iya, rutenya gradien monoton 67%, 567 terus-terusan seperti ini dan sangat sepi. Dan panjang. Dan sangat panjang. Ini benar-benar menguras tenaga kita ini Mas Pakdi. Nah, masih tampak jauh sekali nih guys. Jalannya cukup panjang merambat. Speednya juga semakin turun. Dari 9 km per jam kita sekarang ada di 6 km per jam, 7 km per jam, merambat terus semakin turun. Kami ada di elevasi 750 mdpl. Tetap semangat Mas Pakdi. semangat. Masih jauh kita. Ini yang tidak bisa digantikan itu Pak. Nafasnya sangat enak sekali. Cuacanya Mendukung. sejuk. Cari oksigen gratis. Wah, nampak satu geser turun. Nampak satu geser sedang turun ini guys. Cuman nggak tahu ini kok pagi ini kok sepi banget rute ini. Yo, guys. Wah, ini tanjakannya lumayan nih Mas Pakdi. Wah, iya Pak. Di kanan kiri kok ada hutan pring petung ini. Apik pringnya. Di belakang tadi hutan sengon. Sepertinya hujan tadi Mas Pakdi. Ya, ini Basah kuyup. hujan dan sekarang berkabut Pak. Padahal ini sudah di atas jam 8 pagi nih. Malah tambah gelap. Tambah gelap. Tapi ini yang paling syahdu yang dicari gue Yang paling ini. Selain kalau nggak dapat pemandangan gunung, kita menikmati suasana kabut di gunung. betul wah itu mahal Guys. Jadi meskipun sekarang mall dan serba banyak obral, tetap nggak bisa diobral nih Mas Pakdi. tidak bisa diobral. Mahal ya Mas Pakdi. Susah carinya. Susah carinya ini. Wah, banget Pak. Ini sebelah kiri hutan sengon dan rumput gajah, pakan ternak. Itu mungkin depan udah kiri belum Pak? Wah, Mas Pakdi udah mulai kepiur ini. Nah, kita masih jauh ini. Masih jauh. Kirain udah kiri terus lurus sampai. Oh, Aduh. loh, kita ini ke utara loh Mas Pakdi. Bukan ke selatan loh. Aduh. Wow. Oh, kabut total guys. Luar biasa ini. Jam 8 pagi justru turun ke kabut tebal ini guys. Istimewa. Istimewa. Mungkin nanti kalau ada yang mau pengen nyoba naik Langon, inilah jalur-jalurnya. Ini jalur tengah ya.
relatif jalannya halus, terus ya lumayan nanjak, tapi nanti dapat view yang luar biasa kanan kirinya. Wah, itu yang luar biasa. Tapi emang untuk rute ini road bike recommended ini untuk Oh iya Pak ya, nanjak. Tapi kalau yang sebelah yang cor beton itu apapun kayaknya nggak recommended karena bleduknya umum itu. betul. Mungkin kalau setelah diguyur hujan lebat bersih baru bisa kita nikmati jalan itu, karena ya lalu lintas truk padat. Kita ada di tepi jurang Pak. Nih, wow, kabut tebal turun guys. Ini yang namanya ngangeni. Capek biasanya malas, tapi kalau udah inget kayak gini pengen naik lagi. Masih cukup jauh Mas Pakde, masih panjang ini. Masih Pak, kita baru di 4. Mas, halo. Nih di sebelah kiri kami SD Negeri Srunen nih guys. Kita udah memasuki wilayah Srunen. Masih cukup panjang tanjakannya ini guys. Semakin ke atas semakin gelap nih Mas Pakde, ketutup kabut. Padahal ini ada di Last Climb Prasasti. Ya. Sama sekali nggak tampak guys. Putih semuanya guys, putih, kabut. Di depan tuh sepertinya ada truk, tapi nggak kelihatan dari sini. Setelah jarak 25, suaranya terdengar nih, kelihatan truk. Tidak terasa guys, tanjakan terakhir menuju Prasasti sudah tampak. Bentar lagi sekitar 50 meter kami sampai di Prasasti. Kami ada di elevasi 926 mdpl. Gelap total guys. Ini gerbang desa, pintu masuk Srunen. Ini adalah Prasasti. Sebelah kanan. Kalau ke arah kanan kita ke Kali Talang guys. Ini prasastinya sudah ada semacam cakruk, dikasih umah-umahan. Ini jalannya sudah lumayan diperbaiki nih Mas Pakde. Ya ini Pak, kemarin 2-3 bulan lalu masih remuk ini, nggak bisa dilewati. Sekarang udah bagus, udah diaspal. Ditambal maksudnya? Nah, ditambal. Tapi yang di sini relatif dengklek ya Pak ya? Ini gradiennya sebenarnya rada dengklek nih. Jadi teman-teman banyak yang ke arah masuk Gapura Srunen tadi guys. Jadi ngambil ke kiri itu cenderung lebih landai daripada yang naik di sini nih.
gradien di 10%. Cukup berat nih guys. Kami ada di 12. gradien di atas 12% ini sudah. Elevasinya ada di 950 Mas Pakdi. Oh, betul. Elevasi 950 mdpl nih guys. Tanjakannya cukup ekstrim. Juga masih diselimuti kabut tebal. Ya, Bu. Jadi dari Prasasti ke utara kira-kira 400 meter ini gradiennya ada di 14% guys. Bentar lagi kami akan dibonusi jalan flat menurun kira-kira 100 meter, kemudian nanjak lagi ke kanan. Ini juga pertigaan menuju Kalitalang. Tapi yang di sini ini hati-hati. Oke, kiri ini guys. Terus jalannya munggah doyak kiri. Wah, mana ming pasrah guys. Gelap lagi, Pak. Nih kita masih gelap, diselimuti kabut tebal. Kita akan dapati bonus jalan turunan ini guys. Wow, lumayan turun guys. Bapak, Assalamualaikum. Kita memasuki Kali Tengah Kidul nih guys, dikenal dengan Kampung Quran. Setelah dapat bonus flat turunan 100 meter, kita diajar lagi dengan tanjakan ini guys. Jarak dari Prasasti ke arah Klangon itu 2,7 kilo. Cuman average kemiringan gradiennya 8,5% ini guys. Berat nih guys. Ini salah satu tanjakan yang lumayan tinggi.
Kami berusaha menghadirkan konten yang real. Jadi rutenya utuh. Betul, benar. Benar Pak Di? Benar. Jadi Bukan rekayasa. bukan rekayasa, bukan settingan. Setelah cukup menanjak, kita dapat lagi bonusan turunan dikit. Dari awal tadi kami sudah menyebutnya sebagai rollingan. Cukup 10-15 meter flat, kemudian dikasih tanjakan lagi. Wah, baik banget. Wah, kabutnya guys. Hawanya dingin, adem pol ini guys. Kita sudah di ketinggian 1012 mdpl. Jadi memang jarak dari Prasasti sampai puncak Bukit Klangon ini 2,7. Elevasinya sudah di atas 1000. Mantap. 13 derajat, Pak. 12 derajat Celcius. Wow, ini suhunya 12 derajat Celcius. Dingin, guys. Jadi kalau mau panas atau hangat di sini ya mlebu nang jero tremos ya, Pak D. Di depan tampak teman-teman gue strong ini. Saya sudah kempis-kempis nih dari tadi. Ini juga salah satu tanjakan kedua ya Pak ya, yang panjang. Ya, tanjakan kedua panjang setelah Prasasti. Ini di 15%. Kita sampai di... Wah, mantap nih teman kita yang ada di depan ini menggunakan sprocket yang cukup besar nih. Mantap guys. Dari mana Mas? Mau keluar? Wah, boleh. Mantap. Rumian ya Mas? Kita memasuki Dusun Kali Tengah Lor. Ke sebelah kanan, sedangkan ke kiri ke kawasan Bukit Klangon. Masih diselimuti kabut tebal. Pak, dari namanya siapa Pak? Bapak Purwanto Pak. Purwanto dari Cirebon Pak. Wah, dari Cirebon. Mantap. Oh, ada rumah di Jogja. Mungkin di Cirebon sudah biasa guys. Nanjak ini. Ya, strong banget nih bapaknya ini. Pelan-pelan Pak, yang penting nyampe. Betul. Semoga panjenengan sehat selalu ya Pak. Amin. Amin. Gue dari Cirebon nih guys. Mantap Pak. Masya Allah.
menurut penduduk sekitar, di beberapa hari terakhir memang cuaca Klangon sayup-sayup basah. Sayup-sayup basah. Kabut turun menyelimuti kaki Bukit Klangon. Di sini seperti masih jam 6, jam 7 pagi ya Mas Pakdi? Iya Pak, masih gelap. Padahal kita sudah mendekati jam 9 nih Mas Pakdi. Gelap, dingin. Gelap, dingin, mencekam. Ini benar-benar mencekam guys. Mas Pakdi dari tadi sudah memaksimalkan sproket. Kerennya sudah ditaruh di paling kecil nih guys. Tanjakan kecil di depan kita ketemu dengan teras Merapi guys. Tempat wisata baru. Kita dapat bonus flat lumayan panjang sekitar 30-40 meter. Di depan tampak itu teras Merapi nih guys, tapi tujuan kami tidak ke sana. Jadi kami mau ke Klangon, kemudian bermain-main dan melihat situasi ada apa di balik Klangon. Itu adalah teras Merapi. Masih ada tanjakan lagi nih Mas Pakdi. Masih kurang berapa kilo lagi nih kita ke puncak Bukit Klangon nih Mas Pakdi? Ini sekitar 1,2 kilo Pak. Dari total 2,7 kilo prasasti ke puncak Bukit Klangon, kita sudah menempuh separuh. Wah, itu ada downhill. Ini nasional. lokasi downhill guys, cuman tidak terdeteksi. Cukup berat nih guys, setelah Pasar Butuh Prasasti tidak ada bonus flat sepanjang hampir 7 kilo. Kemudian langsung dilanjut ke Prasasti Bukit Klangon 2,7 kilo. Kita di 15%. Posisi kami ada di gradien 15%. Elevasi sudah mencapai, itu adalah teman-teman yang melakukan downhill. Monggo Mas. Monggo Pak, monggo. Wow. Baru saja di sebelah kiri tadi ketemu dengan teman-teman pelatnas yang latihan downhill. Kita nanti dari Bukit Klangon ke atas bukan downhill Mas Pakdi, tetapi uphill. Kami sudah memasuki
Gerbang kawasan wisata Kaliadem, Desa Glagaharjo. Masih banyak tanjakan bertubi-tubi nih guys, yang harus kita lalui. Kabut sudah mulai menipis Mas Pakdi. Udah mulai hilang. Masih tampak asli sejuk ini. Kita dapati lagi bonus turunan nih guys. Nah itu buat trek downhillnya tadi lewat atas. Ini adalah jembatan trek downhill. Kita turun sedikit, kemudian akan nanjak lagi. Tanjakan lagi guys, 12%. Sama sekali Merapi tidak tampak ini guys. Bahkan langit pun tidak tampak. Tidak ada warna biru. Setelah nanjak 12%, gelonjong lagi sedikit, kemudian nanjak lagi. Ini ketemu teman-teman. Yeay, pagi guys. Yeay, mantap. Wah, teman-teman road bike ini guys. Wah, alhamdulillah ya. Mantap ini. Siap. Last climb kita guys. Last climb Mangunan ini 300 meter. Last climb Klangon. Last climb Klangon. 12,5. Ini kita di last climb Klangon ini guys. Saya tuh sering keliru-keliru nyebut Klangon dan Mangunan ini. Tadi baru saja ketemu rombongan teman-teman dari tim mana ini Pak D? ZCC. ZCC. Ada Mas Mereka Rian. Sudah turun, sedangkan kami masih baru nanjak naik. Kita di last climb Klangon. Sebentar lagi kita akan sampai di Bukit Klangon. Bukan semakin landai tapi malah semakin kejal kemiringannya di 12,5%. Kami ada di elevasi 1150, cukup tinggi guys.
itu yang tanjakan ekstrim. Tanjakan terakhir dari Bukit Klangon itu masih cor beton Mas Pakji. Ya. Wih, tanjakan terakhir ini cukup dengkek nih guys. Belas, 14. Huh. Inilah tanjakan terakhir Klangon. Cor beton. Tanjakannya cuma sekitar 150 meter Mas Pakji. Betul, Pak. Tapi karena sudah kehabisan tenaga di bawah, jadi serasa berat sekali. Berat sekali nih guys. Oh, upsaddle takut kepleset. Upsaddle takut kepleset nih. Pas mobil. Saya juga Wah, 17%, Pak. berusaha untuk bisa menghadirkan konten secara real, secara utuh. Gelap total guys, ternyata Klangon masih diselimuti kabut tebal. Pas klaim 17-18%. Klaim 17-18%. Alhamdulillah guys, kami mencapai Bukit Klangon. Wah, cukup ramai sekali guys di sini, seperti pasar. Betul-betul pasar ini guys. Teman-teman, goeser cukup banyak sekali di sini ternyata guys. Inilah Bukit Klangon yang ramai di setiap akhir pekan. Kami nanti akan mencoba jalan di atas Bukit Klangon, uphill. Cuman dengan kondisi yang gelap gini, kita coba nanti. Gimana Mas Pakji, kita mau mencoba naik ke atas bentar? Ya Pak, mumpung sini masih ramai, tuh kita naik aja. Oke, kita... Ada apa dengan di belakang Bukit Klangon? Betul, ada apa di balik Bukit Klangon? Sampai kemana jalannya ini? Mas Juan, belum mau gara, ayo. Ayo, diangkut aja dia. Inilah suasana
Kelangon pagi ini guys. Lu tiburnya di Mas? Saya di Sentul sirkuit. Oh iya, Bapak Aji Rado ya? Aji ya? Mario. Iya lumayan. Ini 7 harinya sama ke sana nih. Yang anu Mas? Halo, Depan. Mas Ferdi. Jos. Wah, yo iki. Iki lho. Kamu seneng kamu seneng. Ini besok kita ini. Kita mencoba naik di atas Bukit Kelangon nih guys. Cuman karena kondisi jalan cukup basah, juga licin, kemungkinan tidak bisa kami lanjutkan ke atas nih guys. Ini di sebalik Bukit Kelangon, jalannya masih tanah bebatuan. Juga jalan setapak ini untuk mencari rumput penduduk sekitar. Inilah suasana uphill Bukit Kelangon. Jalannya cukup terjal. Tanah rumput licin. Gelap gulita guys, masih hutan. Kita akan berbalik saja karena memang kondisi jalan yang cukup licin. Mas Pak D masih belum tampak ini guys. Kita berbalik ke Bukit Kelangon. Yo. Oh. Ayo balik. Kita langsung turun balik nih guys.